Jadi membawa agama itu yang benar, membawa Islam, membawa dakwah Islamiyah berat tantangannya. Dan Rasulullah begitu berat membawa dakwah Islamiyah, tantangannya luar biasa. Sampai-sampai kata Rasulullah, "Ma'uziya nabiyyun mislama uzitu." Tidak ada seorang nabi pun yang disakiti, dianiaya, dibilang gila, dibilang ahli sihir, dibilang macam-macam seperti aku. Karena memang kata Rasulullah, orang semakin tinggi ilmu iman takwanya, ujiannya semakin berat pula. Sampai pada tingkatan Rasulullah begitu berat ujiannya. Dan paling berat lagi ujian itu datang dari mana? Dari keluarga sendiri. Kan Abu Lahab saudaranya Abdullah ayah Nabi. Nah, Abdul Muthalib kakak Nabi punya berapa anak? Di antaranya Abdullah jadi ayah Nabi. Ada lagi Hamzah juga paman Nabi yang mati syahid ketika perang Uhud, yang perutnya dibelah oleh Hindun, dia berjatuhan digigit-gigit. Itu siapa? Hamzah. Itu paman Nabi, masih saudara dengan Abu Lahab. Ada lagi juga paman Nabi namanya Abu Thalib, dia pun membela Nabi mati-matian sampai akhir hayatnya. Begitu. Cuma di sini ada kontroversial yang perlu kita pelajari dengan secara mendalam sehingga tidak mudah menyalahkan ya orang lain. Begitu. Tapi di antara saudara ini dari Hamzah, Abdullah, Abu Thalib, juga ayahnya Abdul Muthalib kakak Nabi orang yang sangat soleh, tapi ada satu menyimpang namanya Abu Lahab. Ya, menyimpang kafir sendirian, dia ahli neraka sendirian. Terkadang di antara saudara ada yang begitu. Nabi Nuh anaknya sendiri kanan tenggelam, bahkan juga istrinya sendiri. Nabi Lut begitu juga. Nabi Muhammad juga ada juga pamannya yang menyimpang gitu. Nah, keluarga Nabi yang dekat ini ya, ini bukan termasuk keluarga Nabi yang kita baca dalam sholawat ya. Kan kita dalam Rasul baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat keberkahan pada Muhammad dan pada keluarganya. Apakah keluarga Nabi termasuk Abu Lahab di sini? Wah, dia pembantu neraka. Jadi keluarga Nabi yang masuk dalam sholawat itu keluarga khusus Nabi yang dikatakan ahlul kisah, ahli surga, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan dan Husain. Al Hasan tsumma al Husain lin Nabi qurratu aynuruhum kal kaukabain jadduhum sallu alaihi. Sampai dijuluki sebagai penghulu pemuda ahli surga. Begitulah kita harus menghormati Nabi, mencintai Nabi dengan mengikutinya setelah kita mempelajarinya tentunya. Dan kita bersyukur pada Allah, kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mencintai saja, ini sudah ada harapan kita mendapat syafaat dari Nabi di hari kiamat nanti. Ya. Sebab syafaat Nabi itu nanti beliau akan berikan kepada ahlul kabair, orang-orang yang punya dosa besar, orang muslim, orang mukmin tapi punya dosa besar. Jadi ketika di dunia dia sholat juga, pernah mabuk juga, dia pernah berbuat maksiat juga, tapi sholat, tapi puasa, tapi juga suka bohong juga. Nah, nanti kalau mau di neraka itu dia akan dapat syafaat dari Rasulullah. Ahlul kabair, dosa besar, orang beriman dapat syafaat Rasulullah. Kalau orang mukmin, orang muslim nggak punya dosa besar, sholat nggak pernah ditinggalkan, nggak pernah main judi, nggak pernah berzina, nggak pernah mabuk, nggak pernah menggibah, nggak pernah namimah, dosa besar nggak pernah dikerjakan, paling-paling dosa kecil itu mah nggak perlu syafaat Rasulullah. Banyak syafaat kecil yang lain, syafaat sahabatnya yang mulia, syafaat keluarganya, syafaat para ulama bisa. Bahkan Quran memberikan syafaat yang kita baca. Quran bisa jadi syafi kita dengan syafaat kalau kita tidak mengerjakan dosa besar. Kan kata Rasulullah, "Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumil qiyamati syafi'an." Ya sabi, bacalah Quran. Karena Quran itu nanti di hari kiamat menjelma jadi makhluk, berikan syafaat pada yang membacanya. Kalau membacanya, membaca dan mengamalkannya. Jadi kita mencintai Rasulullah, kita berusaha mengikuti Rasulullah, jamin ada syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.